Pembangunan 29 bendungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditargetkan rampung dalam periode 2015-2019 lalu. Namun ada beberapa di antaranya yang masih belum tuntas. Salah satunya adalah Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan berkapasitas 70,52 meter kubik ini diharapkan dapat mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Progres pembangunannya mencapai 95% dan ditargetkan selesai pada tahun 2020 ini. Bendungan nantinya berpotensi melayani irigasi di Kabupaten Tapin sebesar 5.472 hektar. Bendungan Tapin ini merupakan bendungan yang multipurpose. Manfaatnya ada 3 manfaat, yaitu satu untuk irigasi, yang kedua yaitu untuk PLTA. Manfaat ketiga yaitu untuk supply air minum sebesar 500 liter per detik. Pembangunan Bendungan Tapin diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi, sehingga bendungan yang pembangunannya dimulai akhir 2015 ini dapat mengalirkan air hingga ke sawah-sawah milik petani. Bendungan dapat menyediakan air baku untuk wilayah rantau yang menjadi ibu kota Kabupaten Tapin sebesar 500 liter per detik. Mereduksi banjir sebesar 107 meter kubik per detik, konservasi air atau green water recharge, menjadi destinasi wisata di kawasan daerah aliran sungai Das Tapin, dan sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA sebesar 3,30 MW. Bendungan Tapin juga dilengkapi akses jalan masuk sepanjang 21 km dengan lebar 7 meter. Kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Tinggi bendungan utama 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter. Cover dam setinggi 29 meter. Serta spillway atau pelimpahan sepanjang 234 meter dan lebar 10 hingga 19 meter. Bendungan Tapin ini sangat bermanfaat untuk desa adat, karena kita ini kan orang yang kemarin miskin. Dengan adanya bendung ini ya mudah-mudahan ke depan bisa mengangkat kehidupan kami agar lebih baik lagi lah. Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air turut membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi DIP-TAP. Dibangun dengan biaya 258 miliar rupiah dan akan menjadi suplai air irigasi untuk area seluas 4.755 hektar.
Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Saya Jasriyadi, saya berasal dari kawasan Danau Sentarum, Dusun Baturawan Semangit, Kabupaten Kapuas Hulu. Aktivitas pekerjaan petani madu hutan organik. Kita jual sih biasa ke Pontianak ada juga, ke Badau ada juga, berbatasan lah intinya. Waktu dulu kan sebelum jalan bagus, kita ke Badau itu mau 2 hari baru nyampai. Itu pun kalau nyampai, karena banyak yang lubang, jalan lumpur, harus nginap di jalan. Kita pun bawa bekal di jalan, supaya tidak kelaparan di jalan. Tapi dengan sekarang seperti ini jalan, sudah bagus, dia itu bisa balik PP. Biaya itu bisa berkurang lah seperti sekarang. Kalimantan merupakan pulau di Indonesia yang kini sedang mendapatkan perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menaruh asa yang besar kepada Pulau Borneo sebab Presiden sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Presiden juga sangat memerhatikan Pulau Kalimantan lantaran berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nama saya Sepenegimun, usia saya ada 42 tahun. Saya suku Iban, Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu.
Kalau dulu susah bawa motornya, paksa jalan kaki, karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur, nggak bisa dipakai sebenarnya. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu, kalau tempat ya dalam juga segini. Presiden Jokowi menyadari pemerataan pembangunan menjadi kunci penting. Tujuannya untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Jadi amat wajar jika Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun banyak infrastruktur di Kalimantan. Tentu wilayah perbatasan menjadi salah satu lokasi vital pembangunan infrastruktur. Salah satunya Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Sudah banyak PLBN di Kalimantan berdiri megah dan membanggakan. Ini adalah PLBN Nangabadau. Pos ini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada Maret 2017, Presiden Jokowi meresmikan PLBN Nangabadau. Kementerian PUPR menghabiskan dana sebanyak 153 miliar rupiah untuk membangun kembali pos ini. PLBN Nangabadau merupakan pos lintas batas negara ketiga setelah PLBN Entikong di Sanggau dan PLBN Aruk di Sambas. Dari ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, butuh waktu 4 jam ke PLBN Nangabadau. Bandingkan dengan dahulu, waktu tempuhnya bisa lebih dari 4 jam. Namun dengan jalan yang mulus, lebar, dan banyak papan petunjuk, kini tak perlu lagi waktu lama mencapai PLBN Nangabadau. Bosan berkendara selama 4 jam? Jangan khawatir, pemandangan menuju PLBN cukup indah. Hutan, bukit, hingga danau sentrung bakal memanjakan mata. Juga hamparan rumah adat Dayak Kalimantan Barat bernama Rumah Adat Bentang menjadi bagian pemandangan. Karena jalannya rusak. Dulu kan masih nebas hutan tuh. Nah, dulu kan 4 jam dari rumah. Sekarang itu masih 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, paling setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus seperti ini, ladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah. Kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunda mandir pun sudah senang. Kalau di sini hampir 20% lah yang punya sepeda motor, karena kita sekarang kan ada jalan bagus gitu. Jadi dia itu mungkin macam orang yang baru-baru pegang motor, dia kan jalan ini bagus, saya mau beli gitu. Kalau angkutan umum itu ada sih ada, cuma itu kalau lihat lubang itu banyak dia enggak mau. Bahkan mau sewa mobil ini, saya bayar 1 juta, enggak mau dia tuh. Tapi kalau kondisi jalan seperti sekarang ini, jangan ke 1 juta, berebut orang nih. 300 ya Pak, enggak saya ikut dia lah, 200 saja ikut saya kepada, enggak apa-apa, ganti minyak aja. Dengan kondisi jalan seperti ini. Sekarang jalannya udah agak mulus, licin gitu. Mungkin kalau bisa sih harus dijaga dengan rapi lah, jaga keamanannya yang pasti. Kebersihannya juga harus dijaga biar awet dan juga anak cucunya kita biar merasakan.
pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. Sibima menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam Sibima Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan distance learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan distance learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovik 2017 Kementerian Pan-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Memiliki bentang luas daratan mencapai 74 juta hektar atau hampir 6 kali luas Pulau Jawa, Pulau Kalimantan menjadi salah satu pulau besar di Indonesia yang belum maksimal pembangunannya. Ini terlihat dari masih minimnya ketersediaan infrastruktur di Pulau Kalimantan bila dibandingkan dengan Pulau Jawa. Padahal pulau ini menyumbang pemasukan pada negara yang tak sedikit. Terutama dari bidang pertambangan. Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota negara baru terus membenahi infrastruktur pendukung untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, seperti pembangunan jembatan Tumbang Samba ini misalnya. Menghubungkan Desa Telok dan Desa Samba Danung di Kecamatan Katingan Tengah,
Provinsi Kalimantan Tengah. Jembatan Tumbang Samba dibangun mulai tahun 2016 dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar 298 miliar rupiah. Jembatan sepanjang kurang lebih 843 meter ini akan menjadi jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan. Dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jembatan pendekat pada kedua sisi. Di lokasi jembatan Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Ini adalah bagian dari penghubung lintas utama lintas tengah Pulau Kalimantan. Seandainya nanti ini jembatan ini sudah selesai, sehingga nanti kita dari Pontianak sampai ke Kalimantan Timur, beda jaraknya dengan lintas selatan Kalimantan yang ada sekarang hampir 500 km. Sehingga diharapkan kalau jembatan Tumbang Samba ini sudah selesai, kemudian yang ke arah Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, Tumbang sampai dengan di Kabupaten Sintang, beberapa infrastruktur memang ada yang belum terbuka. Kita harapkan nanti di akhir 2024 sudah terbuka, sehingga potensi ekonomi akan cepat berkembang dan tumbuh, baik ekonomi lokal maupun ekonomi regional yang menghubungkan 3 provinsi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jembatan Tumbang Samba menggunakan pelengkung baja tengah jembatan, penyambung bentang tengah sepanjang 108 meter dengan berat 450 ton, dikerjakan pabrik PT Wika Beton yang berlokasi di Karangmukti, Jawa Barat. Jembatan Tumbang Samba di sini membangun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, di mana tahun 2016 baru diterbitkannya perizinan untuk multi-use-nya. Seyogyanya pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu kontrak di bulan April 2017 sampai dengan 25 November insya Allah di 2019. Pada pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya izin multi-use memang ditemukan beberapa kendala, karena dengan luas cakupan yang sangat panjang, khususnya untuk akses di jalan Telok itu yang untuk akses jembatannya ada 5 km, kemudian di daerah Sambanya ada 1 km, sehingga kendala yang dihadapi misalnya kan pembebasan lahan itu bisa terrealisasi di tahun 2016. Pelaksanaannya berlanjut dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Insya Allah di tanggal 25 November nanti tahun 2019 jembatan ini sudah rampung dan sudah difungsikan untuk masyarakat di sekitarnya. Terhubungnya lintas tengah Kalimantan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Pasalnya di sekitar jembatan terdapat perkebunan seperti sawit, karet, dan pertambangan, sehingga dapat mempercepat transportasi logistik. Adanya jembatan juga dapat membuka kawasan terisolir di wilayah utara Katingan dan melengkapi struktur jaringan jalan nasional dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Barat dan sebaliknya, sehingga akan membawa efek positif bagi masyarakat di wilayah utara Katingan. Kita akan menggunakan sistem, kita kombinasikan antara perancah dan lifting, di mana perancah ini fungsinya nanti kita buat untuk sebagai kedudukan platform atau dasar dari pelengkung yang ada, dan nanti setelah kita pasang untuk dasar dari pelengkung, kita akan baru dirikan tower yang nanti akan membentuk pelengkung atau pelangi dari sistem pelengkung ini. Setelah itu, salah satu keunikan dari jembatan ini adalah terhadap kabel atau yang akan menggantung atau yang gantung lantai lalu lintas yang ada, dia menggunakan tension rod atau seperti baja, sehingga nanti akan dibentuk jaringan seperti nekok, sehingga nanti akan menjadi suatu strukturan yang utuh dengan rangka yang ada.
Masyarakat memanfaatkan jembatan Tumbang Samba untuk lalu lintas kendaraan dari berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jasa kapal feri menyeberangi Sungai Katingan untuk mengangkut kendaraannya. Masyarakat Kalimantan Tengah sudah sangat menanti kehadiran jembatan karena akan mempermudah mobilisasi masyarakat dari berbagai hulu atau utara Kabupaten Katingan ke Pasar Tumbang Samba hingga ke batas Kalimantan Barat. Nah, harapan kami sangat besar sekali, Pak, untuk membantu masyarakat kami di sini. Kalau kita melihat secara umum pembangunan ini kan dari pemerintah ini ya sangat merata di daerah-daerah kota ya khususnya. Kalau kami ini hanya sejentil gini aja dibagi untuk ini, tapi kami luar biasa bangganya, Pak. Luar biasa bangganya menerima adanya pembangunan jembatan ini. Harapan kami kalau sudah selesai jembatan, jalan dan sebagainya, kemudahan untuk kami membantu kami dalam mengerjakan apa-apa saja aktivitas kami, mau ke Kalbar, mau ke apakah, mau ke mana nanti lewat jembatan ini. Yang pada intinya ekonomi kami sangat terbantu, Pak. Infrastruktur yang dibangun pemerintah kini kian merata di berbagai pelosok daerah, sehingga tujuan Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran dapat terlaksana dengan baik. Untuk progres pengerjaan jembatan Tumbang Samba ini telah dilakukan uji coba open traffic pada 1 Juni 2020 lalu dengan dihadiri Bupati Katingan Sakaria. Jembatan Tumbang Samba yang dibangun sejak 2017 lalu menjadi yang pertama di Indonesia menggunakan tipe jembatan pelengkung baja Modified Network Arch Bridge. Jembatan ini telah melalui uji beban statis dan dinamika oleh Komisi Keamanan Jalan dan Terowongan Jalan KKJTJ dan telah memperoleh sertifikat persetujuan layak fungsi jembatan pada 11 Mei 2020 lalu dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono.